Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Daniel Lamba Lase dengan NIM CODO 2040. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis sifat dan mekanisme potongan pajak. Guna untuk memenuhi mata kuliah pajak penghasilan, pemotongan dan pemungutan. Dengan dosen pembimbing Dr. Wirmi Eka Putra SEM dan Sheila Aprilia Murdiayanti SPN MA. Baiklah, kita akan masuk ke dalam latar belakang dari pajak. Itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang memiliki peran vital dalam membiayai pembangunan nasional. Melalui pajak, pemerintah dapat menyelenggarakan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, keberadaan pajak bukan hanya sebagai kewajiban warga negara, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, kita akan masuk ke dalam rumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis-jenis pemotongan pajak di Indonesia? Yang kedua, bagaimana sifat pemotongan pajak? Yang ketiga, bagaimana mekanisme pelaksanaan pemotongan pajak? Tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama yaitu untuk mengetahui jenis-jenis pemotongan pajak yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, untuk memahami sifat pemotongan pajak, baik yang bersifat final maupun tidak final. Yang ketiga, untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan pemotongan pajak, mulai dari pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan. Kita akan masuk ke dalam jenis-jenis pemotongan pajak di Indonesia. Pemotongan pajak adalah salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara. Pemerintah menunjuk pihak ketiga atau misalnya perusahaan, bendaharawan pemerintah, atau badan tertentu guna untuk memotong atau memungut pajak dari pihak penerima penghasilan. Dengan demikian, pajak dapat dipungut langsung pada saat terjadinya transaksi, sehingga risiko penghindaran pajak dapat diminimalisir. Berikut adalah jenis-jenis pemotongan pajak di Indonesia. Yang pertama ada PPh pasal 21, yaitu pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Contoh, perusahaan membayar gaji bulanan kepada karyawan tetap, maka perusahaan wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh 21 ke kas negara. Lalu kita masuk ke yang kedua yaitu PPh pasal 22. Pajak ini sehubungan dengan kegiatan impor, pembelian barang oleh pemerintah, serta transaksi barang yang dianggap strategis. Contoh, importir mendatangkan barang elektronik dari luar negeri. Maka, Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan memungut PPh pasal 22 atas transaksi tersebut. Lalu kita masuk ke tiga, yaitu PPh pasal 23. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri selain yang sudah dikenakan PPh pasal 21. Contoh, sebuah perusahaan membayar jasa konsultan hukum senilai 50 juta rupiah. Maka perusahaan wajib memotong PPh 23 atas jasa tersebut sebelum melakukan pembayaran penuh. Lalu ada PPh pasal 26. Pajak ini dikenakan atas wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki NPWP di Indonesia. Contoh, sebuah perusahaan di Indonesia membayar royalti kepada perusahaan asing di Jepang. Maka perusahaan Indonesia wajib memotong PPh pasal 26 sebelum melakukan pembayaran. Yang terakhir, PPh final atau pasal 4 ayat 2. PPh final pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang bersifat final. Artinya,
pajak yang dipotong atau dipungut atau dibayar sendiri atas penghasilan tertentu, di mana kewajiban perpajakan selesai pada saat pajak tersebut dibayar atau dipotong. Sifat pemotongan pajak. Sifat pemotongan pajak di Indonesia dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu bersifat final dan tidak final. Yang pertama, pemotongan pajak final. Pajak yang dipotong bersifat final, artinya kewajiban perpajakan penerima penghasil telah selesai pada saat pemotongan dilakukan. Pajak yang sudah dipotong tidak dapat dikreditkan kembali pada SPT tahunan. Itu adalah pemotongan pajak final. Sedangkan pemotongan pajak tidak final atau kredit pajak, yaitu pajak yang tidak dipotong, pajak yang dipotong tidak final. Artinya pemotongan hanya bersifat pembayaran di muka. Pajak yang dipotong dapat dikreditkan dengan pajak terutang pada akhir tahun melalui SPT tahunan. Mekanisme pemotongan pajak. Mekanisme pemotongan pajak. Saat Mekanisme pemotongan pajak di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya secara garis besar. Mekanisme tersebut meliputi beberapa tahapan berikut, yaitu pertama terjadinya transaksi. Pemotongan pajak terjadi ketika penerima penghasilan memperoleh imbalan dari pemberi kerja atau pihak lain. Misalnya, karyawan menerima gaji bulanan, konsultan menerima honorium, atau perusahaan asing menerima royalti dari Indonesia. Lalu yang kedua ada perhitungan dan pemotongan pajak. Pihak pemberi penghasilan berkewajiban menghitung besarnya pajak sesuai dengan tarif yang berlaku berdasarkan ketentuan perpajakan. Setelah dihitung, jumlah pajak yang sesuai langsung dipotong dari jumlah penghasilan bruto yang seharusnya diterima. Ketiga, penyetoran pajak ke kas negara. Pajak yang telah dipotong wajib disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Batas waktu penyetoran adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalnya, pemotongan untuk bulan Januari harus disetorkan paling lambat tanggal 10 Februari. Yang keempat, pelaporan melalui SPT masa. Setelah penyetoran, pihak pemotong wajib melaporkan pemotongan pajak melalui SPT masa ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Pelaporan ini dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. SPT massa berfungsi sebagai sarana administrasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak. Yang terakhir, pemberian bukti potong kepada penerima penghasilan. Setelah melaksanakan pemotongan dan pelaporan, pihak pemotongan wajib memberi bukti potong kepada penerima penghasilan. Bukti potong ini menjadi dokumen penting yang dapat digunakan oleh penerima penghasilan untuk mengkreditkan pajaknya dalam SPT tahunan atau jika bersifat tidak final. Contoh, sebuah perusahaan membayar jasa konsultan sebesar 100 juta rupiah. Berdasarkan ketentuan perusahaan wajib memotong PPh 23 sebesar 2% atau 2 juta rupiah. Perusahaan menyetorkan pajak tersebut ke kas negara, melaporkannya dalam SPT massa, serta memberikan bukti potong kepada konsultan. Konsultan tersebut nantinya menggunakan bukti tersebut sebagai kredit pajak dalam SPT tahunan. Jadi, mekanisme pemotongan pajak ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya terletak pada penerima penghasilan, tetapi juga pada pihak pemotongan pajak. Oleh karena itu, pemotongan pajak merupakan sistem yang saling mengikat antara wajib pajak, pemotongan, dan pemerintah. Sebagai penutup, jenis pemotongan pajak di Indonesia terdiri dari berbagai kategori utama, yaitu
PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh 26, dan PPh final. Setiap jenis memiliki subjek, objek, dan ketentuan yang berbeda. Namun semuanya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menjamin penerimaan negara. Sifat pemotongan pajak terbagi menjadi dua, yaitu pemotongan pajak yang bersifat final dan tidak final. Pajak yang bersifat final tidak dapat dikreditkan kembali pada SPT tahunan karena kewajiban sudah selesai pada saat pemotongan. Sedangkan pajak yang bersifat tidak final dapat dikreditkan sebagai pembayaran di muka. Mekanisme pemotongan pajak dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu perhitungan dan pemotongan oleh pihak pemotong, penyetoran ke kas negara, pelaporan melalui SPT massa, serta pemberian bukti potong kepada penerima penghasilan. Mekanisme ini menjadi sistem yang mengikat antara pemerintah, pemotong, dan penerima penghasilan agar kepatuhan pajak dapat terjaga. Oke, sekian dari saya. Maafkan saya dalam kesalahan dalam berkata, kesalahan dalam setiap materi-materinya. Sekian dari saya. Terima kasih.